Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya kembali akan membacakan sebuah buku. Kali ini buku yang akan saya baca berjudul 100 Muslim Terkemuka yang ditulis oleh Jamil Ahmad. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Firdaus. Dan buku yang saya miliki ini adalah cetakan ke-8 bulan November 2003. Ya. Buku ini berjudul berisi tentang tokoh-tokoh Islam. Ya. Saya akan membacakan yakni pada bab ke-9 dengan judul tokoh pembaru, yakni pada poin atau nomor 3, yakni Abdul Wahab, pada halaman 308. Abdul Wahab. Dengan berlalunya pemerintahan Khalifah Ar-Rashidun, berarti berlalunya pemerintahan paling soleh dalam sejarah Islam, dan secara serius telah merosot pula kerohanian Islam. Tidak disangsikan lagi bahwa kemajuan materi tetap terus berjalan, dan batas-batas negara Islam semakin membengkak ke semua arah, membawakan daerah kekuasaan baru ke dalam pangkuannya. Akan tetapi semangat yang menuntun tindakan khalifah yang soleh telah hilang. Semangat rohani telah berubah menjadi semangat mencapai kemajuan duniawi semata. Munculnya kekuasaan Umayyah memberikan pukulan yang sangat mematikan kepada kekuasaan soleh yang demokratik sebagaimana zaman Khalifah Rashidun. Berturut-turut lahir monarki yang kejam dan kepala negara diangkat berdasarkan keturunan dengan nama Khalifah Banu Umayyah. Di dalam kerajaan ini, Baitul Mal atau perbandaraan negara berada di bawah kekuasaan penguasa. Mereka menggunakan dengan seenaknya saja untuk pencapaian tujuan yang keji atau untuk menunjang kebesaran serta kemewahan. Banyak muslimin yang tewas dalam pertempuran melawan Banu Umayyah. Karenanya, sampai-sampai orang suci Basrah, Hasan Basri, menyatakan syukur kepada Allah karena orang-orang Islam telah bebas dari momok penguasa seperti Yazid ibnu Ziyad dan pimpinannya Hajjaj bin Yusuf, salah seorang tiran yang tersebar yang pernah ada. Keluarga Abbasiyah menggantikan Banu Umayyah. Dinasti pengganti ini memperoleh kebesaran dan kejayaan yang belum pernah ada di muka bumi. Tidak disangsikan lagi mereka itu bertanggung jawab atas semua kemajuan ilmu pengetahuan, budaya dan kesenian yang tidak ada taranya pada abad pertengahan. Tetapi mereka banyak terpengaruh oleh kebudayaan Rusia yang menyusup ke dalam segala lapisan kehidupan metropolis Abbasiyah di Baghdad. Pengenalan kebudayaan Rusia kepada orang-orang Arab menimbulkan banyak efek negatif, termasuk pengaruh mistik platonik yang melakukan pemujaan orang-orang suci beserta makamnya. Kehidupan duniawi yang dinamis beserta pengabdian rohani seperti diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya yang mulia telah digantikan dengan pesimisme dan spiritualisme negatif dari para sufi yang menekankan segalanya untuk akhirat. Pencemaran atas semangat jiwa Islam telah mencapai tingkat paling parah di beberapa negara Islam. Segala macam kebatilan dan tahayul yang dipraktekkan kaum Hindu diikuti orang-orang Islam. Kaisar Mongol Akbar yang buta huruf, yang disebut-sebut sebagai Akbar yang agung oleh sejarawan non-Islam, telah mengambil banyak ritual dan praktek-praktek Hindu di negaranya, serta memperkenalkan agama baru Ilahi dengan pengikut beberapa orang saja. Untunglah agama itu mati sendiri setelah pendirinya meninggal dunia. Arabia, tempat kelahiran Islam, jatuh merana ke dalam keadaan yang terabaikan sejak jatuhnya kerajaan Abbasiyah.
Orang-orang Arab terpecah belah karena perselisihan dan persaingan di antara suku, mengalami kemunduran baik di bidang rohani maupun di bidang material. Di dalam suasana yang menyedihkan itu, lahirlah di Najd tahun 1703 Masehi seorang pemikir dan pembaharu Islam yang besar, Syekh Muhammad Abdul Wahab, yang kemudian menjadi pionir gerakan Islam Puritan yang bertujuan memugar kembali ajaran yang suci. Gerakan Wahabi bertujuan memurnikan Islam terlepas dari segala praktek yang tidak sehat dan penuh tahayul yang telah menyusup ke dalam Islam karena hubungannya dengan pengaruh non-Islam. Abdul Wahab tergolong Banu Siman dari Tamim. Dilahirkan 1703 Masehi di Uyainah, suatu tempat yang sekarang tinggal puing-puing. Ia belajar di Madinah pada Ustadz Sulaiman Al-Qurdi dan Muhammad Hayat As-Sind. Kedua orang guru ini menemukan tanda-tanda masa depan ijtihad pada anak muda ini. Kemudian anak muda ini mengadakan perjalanan untuk beberapa tahun. 4 tahun di Basra, 5 tahun di Baghdad, 1 tahun di Kurdistan, 2 tahun di Hamdan, dan 4 tahun di Isfahan. Tempat ia mempelajari filsafat, tasawuf, dan Israqiyah. Sekembalinya ke Uyainah, ia menghabiskan waktu setahun untuk merenung, dan baru setelah itu ia mengajukan doktrin-doktrinnya seperti tercantum dalam kitab At-Tauhid kepada masyarakat. Pada permulaan hampir ia tak berhasil karena mendapatkan banyak tantangan. Kebanyakan dari saudaranya sendiri, termasuk kakaknya Sulaiman dan sepupunya Abdullah bin Husain, pandangannya mendapat perhatian di luar Uyainah, sehingga ia bersama keluarganya meninggalkan tempat nenek moyangnya dan pergi ke Daria. Kepala suku Muhammad bin Saud menerima doktrinnya dan melakukan propaganda untuknya. Dalam waktu setahun sesampainya di Daria, Abdul Wahab memperoleh pengikut hampir seluruh penduduk di kota. Dan di sana ia membangun masjid yang sederhana dengan lantai batu kerikil tanpa alas. Pengikutnya makin lama makin bertambah. Keluarga Saud yang kehidupannya terlibat dalam peperangan dengan kepala-kepala suku lainnya selama 28 tahun. Selama kurun waktu ini Ibnu Saud dan putranya Abdul Aziz, seorang jenderal yang mahir, pelan-pelan tetapi pasti mencari keunggulan. Dalam tahun 1765 Ibnu Saud meninggal dunia dan digantikan oleh Abdul Aziz yang mempertahankan Abdul Wahab sebagai pembimbing spiritualnya. Ajaran Wahabi terutama didasarkan atas ajaran Ibnu Taimiyah dan mazhab Hambali. Prinsip-prinsip dasarnya ialah 1. Ketuhanan yang Maha Esa yang mutlak. Kemudian penganutnya menyebut dirinya dengan nama Muwahhidin. 2. Kembali pada ajaran Islam yang sejati seperti termaktub dalam Quran dan hadis. 3. Tidak dapat dipisahkannya kepercayaan dari tindakan seperti sembahyang dan pemberian amal. 4. Percaya bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. 5. Kepercayaan yang nyata terhadap Al-Quran dan hadis. 6. Percaya akan takdir. 7. Mengutuk segenap pandangan dan tindakan yang tidak benar. Dan 8. Mendirikan negara Islam berdasarkan hukum Islam secara eksklusif. Kaum Wahabi itu menonjol di atas Muslim lain karena penekanannya pada prinsip ketuhanan yang esa, dan karena usaha mereka yang selalu mengingatkan Muslim untuk berbuat baik dan menghindari kejahatan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nama Wahabi itu sebenarnya nama pemberian lawan-lawannya yang kemudian dipakai oleh bangsa-bangsa Eropa. Dalam kenyataannya mereka menyebut diri mereka muwahhidin atau kaum unitarian atau orang-orang yang bersatu, dan sistemnya disebut Tariqah Muhammad. Teologinya berdasarkan ajaran Ibnu Taimiyah yang menyerang pemujaan orang-orang suci dan mengutuk kunjungan pada makam. Tujuan Abdul Wahab itu ialah untuk menyingkirkan bid'ah. Masyarakat mengakui kekuasaan 4 ajaran Sunni dan fiqh dan 6 buah buku hadis. Kaum Wahabi menentang pemujaan terhadap orang-orang suci seperti dipertontonkan di dalam gedung-gedung mausoleum, mempergunakan gedung ini sebagai masjid dan sebagai rahmat atau hukuman Tuhan. Mereka menganggap bahwa segala objek pemujaan kecuali terhadap Allah adalah palsu. Menurut mereka, mencari bantuan dari siapa saja kecuali dari Allah ialah politeisme.
Masjid-masjid Wahabi dibangun secara sangat sederhana tanpa hiasan apapun. Mereka menghancurkan batu-batu nisan dan kuburan, bahkan juga di Jannatul Baqi untuk menjaga jangan sampai menjadi benda pujaan orang-orang sesat atau orang-orang Islam yang bebal. Gerakan kaum muwahhid atau Wahabi segera menyebar ke lain bagian dunia Islam dan mendapatkan banyak penganut. Keluarga Ibnu Saud, unsur utama gerakan Wahabi, segera menaklukkan hampir seluruh semenanjung Arab, termasuk kota-kota suci Mekah dan Madinah. Gerakan yang dimulai oleh Syekh Abdul Wahab itu mendapatkan gema yang besar pada keluarga Saudi yang berkuasa dan pada para murid Syekh Muhammad Abduh di Mesir. Abdul Wahab menanjak menjadi salah seorang pemimpin cendekiawan di dunia Islam. Gerakannya menimbulkan getaran di seluruh dunia dan merupakan sarana yang sangat besar dalam mempersatukan Arabia yang penuh persaingan ke bawah kekuasaan keluarga Saudi. Di India, doktrin itu dibawa masuk oleh Sayyid Ahmad Barelvi yang menerima pandangan Wahabi secara sempurna selama ia menjalankan ibadah haji tahun 1822. Ia mendirikan pusat pengajaran di Patna dan mendapatkan banyak pengikut. Ia mengadakan jihad atau perang suci melawan tirani kaum Sikh terhadap orang Islam di provinsi-provinsi perbatasan. Dan ternyata ia memang membebaskan banyak provinsi, tetapi akhirnya ia terbunuh oleh makar orangnya sendiri yang menyelundupkan tentara Sikh melalui jalan rahasia di belakang garis pertahanan muslimin di Balekot tahun 1831. Muridnya Tito Mir memulai gerakan Muwahhidin di daerah Bengal Bawah. Gerakan Muwahhidin menjadi ancaman bagi kekuasaan Inggris di daerah perbatasan dan Punjab sampai 1871. Ketika itu pemerintah Inggris bersekongkol untuk mendapatkan fatwa dari ulama Barelvi guna memperdayakan kaum Wahabi sebagai orang-orang kafir. Buku Muhammad Ismail yang terkenal dengan nama Siratal Mustaqim dikatakan sebagai pegangan orang-orang Wahabi di India. Di India, madrasah di Droban menjadi pusat gerakan muwahhid atau Wahabi. Dari sekolah itu lahir beberapa orang sarjana agama yang terkemuka. Syekh Abdul Wahab, pemikir muslim yang besar, meninggal dunia di tahun 1787 Masehi, dimakamkan di Daria. Ajarannya diteruskan oleh murid-muridnya dan misi ini menjadi gerakan reformis yang sangat kuat selama abad 18 sampai 20 Masehi. Semoga bermanfaat.